Baik, Bapak Ibu, silakan duduk. Salam. Salam. Ya, kita bersyukur ya kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan boleh mempertemukan kita kembali. Kita boleh belajar firman Tuhan. Tema yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini adalah berbahagia karena membawa damai. Berbahagia karena membawa damai. Ya, mari kita lihat bahannya yang saya ambil dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-9. Baik, Bapak Ibu, sudah dapat semuanya? Ya, mari kita membacanya 1-2 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius ini Yesus mengungkapkan rahasia kebahagiaan ada 8 yang dia sampaikan bagaimana rahasia kebahagiaan itu kepada murid-murid waktu itu ketika dia berkhotbah di atas bukit. Ya, Matius sendiri mencatat ya. Hari ini kita akan melihat tadi pada ayat 9. Kalau nanti Bapak Ibu hitung, itu ada 8 rahasia kebahagiaan yang Yesus sampaikan. Dan ini sebenarnya rahasia kebahagiaan yang sangat konflik. Gimana jamu konflik? Gimana itu? Bukan konflik. Kalau konflik beda ya. Konflik. Ya, ini sebenarnya ya. Jadi ayat 9 tadi katakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, Matius seorang Lewi. Ya, dia backgroundnya sebenarnya Lewi sebenarnya. Lewi itu adalah 9 suku yang ada di Israel waktu itu, bahwa dia bekerja sebagai hamba Tuhan di rumah Tuhan di Bait Allah. Tetapi bagaimana perjalanan Matius sehingga akhirnya dia menyimpang dari background dia sendiri, bagaimana dia menjadi pemungut cukai. Ya, pemungut cukai kita tahu bahwa dia selalu berurusan dengan duit. Ya. Kalau tidak selalu pegang duit gimana? Bahagia nggak kita Bapak Ibu? Gimana Bu? Iya, Ibu peningkatan. Iya. Kalau saya pegang duit banyak, takut saya digangga dari rampok kalah ente gitu. Tapi kamu mungkin enggak, mungkin kamu bahagia kalau banyak pegang duit. Tapi saya di zaman ini saya justru takut. Tapi bagaimana Kristus ya, dan bagaimana Lewi sendiri, Matius akhirnya meninggalkan meja cukainya ya, sehingga dialah Injil satu-satunya yang konflik tadi, yang mengucap, yang dia menangkap sendiri apa yang Yesus sampaikan. Ya, dari 8 rahasia kebahagiaan ini Matius sendiri, sehingga dia beralih menjadi rasul, muridnya Kristus. Ya, saya rasa kepuasan dan kebahagiaan tidak didapat Matius di dalam duit itu tadi, sehingga dia mengikutkan apa yang dikatakan Tuhan. Waktu kita lihat filmnya itu, apa kata Tuhan Yesus sama Matius? Ikutlah. Ya, waktu itu dia lagi di meja cukai, tetapi dia akhirnya meninggalkan semuanya itu dan mengikut Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ya, tema kita tadi berbahagia karena membawa damai. Ya, kita mau berbahagia. Tadi sudah ditanya MC ya, mau bahagia? Tapi di sini berbahagia karena membawa damai. Ya, kita membawa damai atau membawa konflik. Sebagai anak Tuhan, sebenarnya Kristus merindukan kita itu menjadi orang yang membawa damai. Pengalaman kita bagaimana sehari-hari, Bapak Ibu? Memang kalau ada interaksi antara satu manusia dengan yang lain pasti ada konflik. Tetapi konflik itu ketika kita membawanya kepada Tuhan, bukankah murid-murid juga ketika mereka memperbincangkan, bahkan mereka bertengkar, dalam Lukas itu saya pernah baca, siapa yang terbesar di antara mereka, sehingga apa? Mereka bertengkar. Konflik itu bisa terjadi karena apa? Keinginan diri. Ya, waktu itu keinginan murid-murid. Sehingga apa? Ya, tetapi Yesus sendiri bagaimana? Dia mengambil anak-anak lalu menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ya, makanya Yesus bilang apa? Barang siapa di antara kamu ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi ya seperti anak kecil ini yang terkecil. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, karena bahwa damai itu lawannya pertentangan atau apa? Konflik. Ya, konflik. Konflik ini sebenarnya kalau kita lihat sama tuanya dengan sejarah manusia. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, konflik mulai terjadi. Kalau tidak sebelumnya bertahun-tahun lamanya Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, mereka hidup berbahagia, mereka senang. Tetapi iblis datang, dan akhirnya manusia itu lebih apa? Mendengarkan apa yang dikatakan oleh iblis. Sehingga kalau kita lihat konflik yang terjadi itu pertama kali itu di Taman Eden. Saya akan baca Kejadian 3, Bapak Ibu. Ya, karena tadi damai itu lawannya adalah konflik atau pertentangan. Ya, saya lihat sebentar Kejadian 3 ayat 7. Sini saya baca. Kejadian 3 ayat 7. Ya, saya harus pakai kacamata ya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ya, konflik atau pertentangan itu lawan damai tadi ini muncul sejak di Taman Eden ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa meninggalkan apa yang difirmankan Tuhan. Sehingga akibat dosa itu terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Di situ artinya apa? Melihat kekurangannya, melihat kekurangan diri. Karena konflik ini bisa ada, pertama adalah konflik diri. Diri kita ini bisa terlibat dalam konflik. Tidak ada damai, tidak ada sukacita dalam diri seseorang. Ya, ketika dosa masuk dalam diri orang itu, makanya ada konflik. Nggak bisa dia menerima dirinya. Dia selalu melihat kekurangannya. Saya dulu waktu masa remaja selalu saya melihat kekurangan diri saya. Itu juga konflik. Itu juga pertentangan. Hanya pertentangan terhadap diri kita. Ya, sehingga saya selalu minder, tidak pede. Banyak jerawat juga dulu. Ya, sehingga saya dulu kalau ingat waktu kecil saya dikatain anak kampung saya dulu namanya. Saya sampai hari ini apa sih arti ini gitu saya pikir. Kenapa dulu dibilang orang saya ada istilahnya dulu nggak bagus gitu. Cuman saya
arti negatifnya pun saya tidak tahu. Dibilang, woi giling gintut. Apa ini giling gintut? Nah, kalau sampai Anda dibilang di kampungnya, oh ya, itu bagus ya. Saya dibilang begitu. Lalu keling, woi keling. Lalu dibilang lagi apa? Ya gigi kan ada keluar sedikit ya, jadi gigi mancung ya. Jadi malu, inilah konflik. Nah, ini terjadi. Jadi sejak Adam dosa masuk itu menimbulkan konflik. Konflik itu makanya ketika dia makanya Barnabas kalau sebenarnya kan namanya siapa? Yusuf. Tapi diberi nama dia oleh rasul-rasul itu Barnabas, artinya anak penghiburan. Bagaimana Barnabas itu orang yang baik, penuh Roh Kudus, lalu dia menjual ladangnya, lalu dia meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Jadi ada perbedaan karakter, perbedaan pendapat, pengetahuan, ini juga bisa menyebabkan apa? Konflik. Bisa. Apalagi yang menyebabkan bisa konflik? Kalau di keluarga, kalau kita lihat ketika dosa tadi masuk, maka dalam Kejadian 3 itu bagaimana waktu Tuhan bilang, kau makankah buah pohon yang kularang itu? Kejadian 3 ayat 12. Ya, ini juga konflik. Kejadian 3 ayat 12 saya baca. Maka waktu ditanya Tuhan, firman-Nya ayat 11, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, konflik ketika dosa itu muncul dalam keluarga, maka akan ada konflik. Makanya konfliknya tadi itu, padahal sebelumnya dalam Kejadian 2 ayat 23-nya Adam dan Hawa itu telanjangnya, tetapi saya baca itu tidak masalah ya. Dibandingkan Kejadian 2 ayat 25. Nah itu saya lihat dulu sebentar. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi ketika dosa masuk ke dalam diri kita, diri manusia, itu menimbulkan konflik atau pertentangan tadi yang membuat manusia kehilangan kebahagiaan. Padahal mereka awalnya telanjang ya, tetapi tidak merasa malu, tak melihat kekurangan itu, karena ada kemuliaan Allah yang menutupi itu. Ya, sedangkan ketika mereka belum berdosa juga di Taman Eden, itu bagaimana Adam waktu itu memuji Hawa, apa katanya? Inilah dia, tulang dari tulangnya, daging dari, makanya dipujinya Hawa. Tetapi ketika dosa itu masuk, konflik terjadi. Sehingga apa? Sehingga dia bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Berarti sangat kasar ya kalau kita lihat bagaimana Alkitab menjelaskan Adam menjawab jawaban Tuhan, perempuan yang kau tempatkan. Ya, mungkin lebih lembut dari apa? Tuhan, wanita yang kau berikan ini yang berinya sama aku. Kan begitu, aturnya kan begitu. Tapi dia apa katanya? Perempuan. Jadi konflik, ada konflik pribadi, pertentangan, ada konflik juga keluarga, ada juga konflik ya antar individu bisa, antar organisasi, juga gereja, ini juga bisa konflik. Ini tidak heran ya, makanya banyak perpecahan gereja Bapak Ibu, salah satunya kenapa? Ya, saya merasa waktu kita menonton film Lukas, Injil Lukas pasal 2, pernah kita lihat Yesus hilang di bait Allah? Pernah? Iya, waktu masih dia kecil ya.
Iya, umur 12 tahun bagaimana Marta dan Maria waktu itu hilang Yesus di bait Allah, bukan di tempat lain. Ya. Bisa rupanya Yesus hilang di gereja, sehingga ada konflik. Ya, ini yang harus kita bina ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi damai itu lawannya pertentangan. Konflik ini dimulai tadi di Taman Eden. Oleh karena apa? Dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika, kalau bahasa Inggrisnya katanya now siram, ya, adik kamu bermusuhan dengan seseorang, pastikan semakin jauh jarak kita ya, siram. Betul nggak? Dekat pun kita nggak mau itu. Kenapa? Karena bermusuhan. Ya. Tetapi hari ini kita akan lihat firman Tuhan tadi katakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Ya. Perdamaian Bapak Ibu itu tidak dapat dihasilkan oleh apa? Konflik. Tidak bisa dihasilkan oleh peperangan. Peperangan, pertikaian, konflik adalah bapa segala kemiskinan. Ya, saya melihat Ukraina ketika orang-orang hari ini, sebenarnya bagaimana orang-orang Ukraina ini jatuh ke dalam kemiskinan karena konflik, ya. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, bagaimana kita dapat menjadi pendamai dan berbahagia? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kamu mau menjadi pendamai atau pembawa konflik? Ya, saya beberapa kali pernah konflik di tempat kerja saya. Sebenarnya kawan saya yang salah, tapi akhirnya hati saya Tuhan suruh udah minta maaf lah. Akhirnya saya lupai kawan saya itu. Saya bilang, Bu, maaf saya tadi mungkin dia ngomongnya agak kuat-kuat sama ibu ya. Ya, setelah itu belum lega gitu. Dan kami bisa kembali lagi. Kalau tadi waktu konflik apa? Diam-diaman. Kan begitu. Kalau kamu juga di rumah, kalau konflik gimana? Diam-diaman ya. Kemana tidurnya? Mungkin satu nanti menghadap ke timur, satu menghadap ke barat. Ya, itu karena apa? Konflik. Tapi konflik ini perlu dikomunikasikan. Salah satu rahasia mengatasi konflik adalah komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikannya itu dengan suami kita atau istri kita? Maka kita akan berbahagia, karena firman Tuhan tadi apa katanya? Berbahagialah orang yang membawa damai. Iya, Bapak Ibu mau menjadi pembawa damai? Laki dari suara gue. Iya. Aku mau, karena apa? Karena kalau aku membawa konflik atau masalah, nggak pernah aku bahagia. Itu pengalaman. Ya, nggak bahagia kok. Apalagi kita tukang, kalau Johannes kan anak lembur katanya di Alkitab. Ya, anak lembur itu tahu kan? Perampok. Iya, saya anak lembur. Iya, bapak saya dulu perampok, sampai dibilang dulu, woi jangan mau nanti sama anak saya itu, kata dinamanya ayah saya. Kalau kayak gitu bapaknya kayak gitu yang dulu nanti anaknya kata. Karena bapak saya itu betul-betul anak lembur, merawat. Jadi makanya bagaimana kita dapat menjadi pendamai? Yang pertama, supaya kita menjadi orang yang pendamai adalah kita harus berdamai dengan Allah.
Selama Bapak Ibu, saya, kita semua, selama manusia seteru dengan Allah, selama manusia bermusuhan dengan Allah, maka kita tidak akan dapat menjadi orang yang membawa damai. Gimana? Percayakah Bapak Ibu hal ini? Bisa kamu memaafkan orang kalau kamu pun belum berdamai dengan Tuhan? Merasa berat. Apalagi kita orang Karo ini yang tinggi apa? Lebih kita. Ya, dendam kita. Saya juga mengalami banyak pengalaman ya. Saya menyadari kalau saya tidak berdamai dengan Tuhan, saya tidak menerima Kristus. Bagaimana karya Kristus yang sudah mati di atas kayu salib itu mengorbankan diri untuk kita. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita menerimanya, menjadikannya. Itulah syarat yang utama. Bagaimana supaya kita menjadi pendamai dan berbahagia. Kalau enggak, ya siapa yang punya kuat-kuat? Orang Karo sadar mata waribe. Saya bilang orang Karo cuma punya kuat-kuat itu. Saya cari orang lain, orang suku yang lain enggak ada. Ya, sadar matawari PAT pulang katanya itu bisa pulih ketika saya, saudara-saudara, dilahirkan kembali di dalam Kristus. Ya, ada 3 langkah mencari perdamaian dengan Allah. Ya, Bapak Ibu sudah berdamai dengan Allah? Sudah? Ya, kalau yang belum, ada 3 langkah mencari perdamaian dengan Allah supaya kita bisa membawa damai. Yang pertama saya tulis di sini adalah menghentikan perlawanan terhadap Allah. Ya, bagaimana kita supaya dapat menjadi pembawa damai? Kita harus berdamai dengan Allah. Langkah yang pertama tadi saya ulangi, menghentikan perlawanan terhadap Allah. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu? Bagaimana kita menghentikan perlawanan kalau kita tidak mau mendengar firman Tuhan, kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan, sebenarnya kita masih mengadakan perlawanan terhadap Tuhan. Itulah langkah yang pertama supaya kita semua Bapak Ibu ya bisa menjadi pembawa damai. Ya. Kalau kita membuat orang berselisih, pernah kamu buat orang gara-gara kamu orang berselisih? Pernah dalam hidup itu? Berarti di sini baik-baik ya? Enggak pernah. Doanya tak? Pernah. Pernah ya. Kira-kira bahagia nggak kita? Nah. Karena firman Tuhan tadi katanya berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi kalau kita membawa damainya baru kita berbahagia. Tapi kalau kita membawa perselisihan, pertengkaran, kita sendiri dulu diserangnya, kita tidak akan berbahagia. Jadi menghentikan perlawanan terhadap Allah, inilah langkah kita mencari perdamaian dengan Allah. Ya, kita di sini gimana? Masihkah kita melawan dengan Allah? Bagaimana pengalamanmu? Masihkah kamu lupakan saat teduh di rumah? Enggak lagi kamu buat nomor 1 Tuhan. Sebenarnya itu kita masih mengadakan perlawanan. Tidak punya hubungan pribadi yang spesial dengan Tuhan. Ini akan membawa hidup kita kepada kegersangan, sehingga ketika kita disinggung orang lain, kita gampang tersinggung. Saya lah orangnya Bapak Ibu. Ketika saya menomor sekian dengan Allah, ya saya gampang tersinggung. Dulu saya tahu PKL Al-Zuhur
Iya. Tawa kelajo aku menjadi sakit hati. Itu kan gampang tersinggung ya. Ya karena konflik ini banyak sebabnya, bisa karena prasangka. Karena kalau nggak ada komunikasi, kita bisa prasangka juga sama orang. Apalagi miskomunikasi kita, jadi konflik bisa di rapat bisa miskomunikasi, bisa salah ngerti. Nanti kayak saya dulu, ibu menyampaikan begini, saya salah tanggap, kan jadi apa? Iya, itu bisa terjadi. Tapi kita yang terus hidup bersama Kristus tadi, ya Tuhan akan lewat Roh-Nya yang kudus, Dia akan membaharui kita dari hari ke hari. Enggaknya kita bisa sempurna langsung ketika kita menerima Yesus langsung tak sempurna, enggak. Tetapi Roh Kudus itu menguduskan anak-anaknya dari hari ke hari. Makanya kita akan dibuat Tuhan semakin sempurna. Makanya ada firman Tuhan apa katanya? Hendaklah kamu semakin sempurna. Ya. Yang kedua, langkah mencari perdamaian dengan Allah adalah menyerah kepada Dia. Mari kita lihat sebentar 2 Tawarik 30 ayat 28. Mari kita lihat sebentar Bapak Ibu, 2 Tawarik 30 ayat 8. Dua Tawarik 30 ayat 8. Ya, mari kita baca sama-sama. 1-2 ya. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala mundur daripadanya. Ya, saya akan baca sekali lagi. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala mundur daripadamu. Ya, inilah langkah mencari perdamaian dengan Allah. Bagaimana kita menyerah kepada Dia, ya, sehingga murka Allah itu tidak akan lagi menyala-nyala. Ya. Yang ketiga adalah sama juga, kita bagaimana kita mencari perdamaian dengan Allah. Kita melayani Dia dan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini adalah langkah bagaimana kita supaya menjadi orang yang membawa damai. Jadi sekali lagi, supaya kita menjadi orang yang membawa damai, kita harus yang pertama berdamai dengan Allah. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri? Sudah bisa kamu terima dirimu? Sudah ya. Lanekat lu gendut sekam. Iya. Kalau iya, tapi tidak terima ya, Bu. Iya, ada orang karena terlalu gendut dia stres dia. Akhirnya di kampung istri saya, dia stres, dia minum apa? Obat pelangsing dan meninggal. Iya, kenapa nggak menerima diri? Dia nggak berdamai dengan diri. Makanya inilah langkah kita supaya bisa menjadi orang yang pembawa damai. Ya, ya, dengan demikian, kalau kita sudah berdamai dengan Allah, ya, Bapak Ibu, kita akan dapat menjadi pendamai di rumah. Kalau kamu sudah berdamai dengan Allah, kamu bisa menjadi pendamai di rumah. Enggak kamu selalu salahkan suamimu. Apalagi kamu
sering dengar firman Tuhan, dia belum. Selalu kamu salahkan dia. Isa ngisi salah. Siapa yang salah? Yang menyalahkan itu. Makanya kalau kita sudah berdamai dengan Allah, maka kita akan menjadi pembawa damai di rumah. Ya. Oleh karena apa? Allah harus diberikan kedudukan utama dalam keluarga. Makanya kalau kita tidak berikan Allah kedudukan utama dalam keluarga, ya makanya nanti akhirnya ya saat lupa kita bangun pagi-pagi, HP yang kita ingat duluan, ya kita caskan duluan HP, belum kita bersekutu dengan Tuhan. Padahal ada badea yang dibagikan, ya kan? Nah, kan kita tinggal dengar itu, ya dibagikan oleh yang Tuhan. Ya makanya orang yang sudah berdamai dengan Allah tadi, dia akan membawa damai di rumah. Kamu kayak mana? Di rumah bisa kamu bawa damai? Tanya kawannya dulu, ya betul. Karena memang, tapi pengalaman kami itulah mujizat Tuhan ya. Ketika kami saat teduh selalu, saya, Johnson, istri saya, itu mujizat Tuhan. Buat Tuhan itu memang damai di keluarga itu. Tapi ketika kami melupakan Tuhan, menomor satukan yang lain daripada Tuhan, itu nanti gampang konflik. Sedikit pun nanti salah omongan saya, entah agak keras nanti suara saya, bisa istri tersinggung. Bisa itu terjadi. Nah itu kenapa? Memang harus. Tuhan itu nomor satu. Dia harus memang, Tuhan itu mau kita nomor satukan. Ya yang kedua, dengan berdamai dengan Allah, kita akan dapat menjadi pendamai di masyarakat sekeliling kita. Ya, masyarakat di sekeliling kita memang selalu bisa menantang kita. Supaya bagaimana? Konflik. Ya, makanya di sini perlu penyerahan. Ya, saya punya pengalaman ketika saya pikir dengan kekuatan saya nanti bisa ini berhasil, enggak, justru konflik terjadi. Tetapi ketika saya serahkan, akhirnya berhasil juga Tuhan buat begitu. Tapi dengan caranya Tuhan yang mustahil yang bisa kita pikirkan. Yang ketiga, dengan demikian kita dapat menjadi pendamai. Kita bisa menjadi pendamai di gereja. Ya, ini yang saya ceritakan tadi yang pertama. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Lukas 2, Yusuf dan Maria ini mencari-cari Yesus karena dia telah hilang. Ya, mereka kehilangan Yesus bukan di tempat lain, tapi di bait Allah. Ya, banyak orang Kristen kehilangan Yesus bukan di tempat lain, tapi di gereja. Kenapa gereja bermasalah? Karena Yesus sudah tidak ada di dalam gereja itu. Kenapa gereja bisa pecah juga? Kenapa gereja bisa satu dengan yang lain berselisih, konflik? Karena mereka sudah kehilangan Yesus, seperti Maria dan Yusuf. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mau kehilangan Tuhan kita Yesus di gereja. Kita mau gereja kita ini terus ke depan dipimpin oleh Tuhan kita Yesus. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang membawa damai pasti akan berbahagia. Bagaimana tadi supaya kita bisa menjadi membawa damai? Kita mesti berdamai dengan Allah. Yang kedua, berdamai kita dengan diri kita, dan berdamai juga kita dengan orang lain. Kalau ada musuh dulu, berdamailah dengan dia. Ini tiga ini
harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah itu akan mengalir di dalam kita. Karena Yesus sendiri pernah berkata, mari kita akhiri khotbah ini dalam Yohanes 14 ayat 27. Ya, Yohanes 14 ayat 27. Inilah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, Yohanes 14 ayat 27 kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa begitu besarnya jaminan yang Allah berikan, yang diberikan Kristus kepada anak-anaknya yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kepada orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Dia. Kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat, ya. Kita yang dahulu seteru Allah, ya, dijadikan sahabat Allah. Sehingga Allah sendiri memberikan kepada kita, damai sejahtera ku berikan kepadamu, ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ya, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus itu melampaui segalanya, Bapak Ibu ya. Itu tidak bisa itu tidak bisa diberikan dunia ini. Damai sejahtera itu merupakan karunia rohani yang terbesar. Walaupun hal itu tidak selalu menjadikan kita makmur secara duniawi. Mungkin kita nggak makmur, nggak sekaya orang lain yang banyak duitnya. Tetapi karunia terbesar rohani yang Allah berikan ini, damai sejahtera itu diberikannya kepada kita. Damai sejahtera itu ditinggalkannya bagi kita, bagi orang yang sudah berdamai dengan Allah. Ya, kalau ada kamu belum berdamai dengan Allah, berdamailah hari ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Akukanlah dosa-dosamu. Tuhan, ini aku Tuhan. Kalau kamu sudah berdamai, mungkin hari ini kamu sudah melupakan Tuhan, atau membelakangkan Tuhan sehingga membuat hubunganmu itu tidak baik dengan Tuhan. Datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hari ini, Tuhan pulihkan aku. Aku rindu supaya damai sejahtera yang Tuhan berikan itu dulu kembali lagi Tuhan beri kepada aku. Katakan sama Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, ya, dalam segala kehidupan kita. Ya, pasti damai itu akan memenuhi hati kita, Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Dialah sumber damai sejahtera kita. Ya, Efesus pernah katakan, ya, Efesus berapa itu? Pernah baca? Dialah damai sejahtera kita, ya, Efesus 2 saya rasa. Ya, Efesus 2 ayat 14. Ini dikatakan, ya, coba tampilkan sebentar, Jos. Efesus 2 ayat 14 mengatakan bahwa karena dialah damai sejahtera kita. Siapa dia? Kristus tadi, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Siapa tadi? Tuhan Yesus. Yesuslah Bapak Ibu damai sejahtera kita. Tanpa Yesus kita tidak akan bisa mengampuni. Tanpa Yesus tidak akan bisa kita merendahkan diri. Tanpa Yesus yang ada akan konflik, yang ada akan ada permasalahan, yang akan ada hanya kesombongan. Tapi dengan hidup bersama Yesus, dialah damai sejahtera saya, dialah damai sejahtera Bapak Ibu. Ya, jadikanlah Kristus menjadi Tuhan
Juru Selamat kita dan damai sejahtera kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang membawa damai, dan kita akan disebut anak-anak Allah. Ya baik, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah damai sejahtera kami. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itu juga firman yang telah Engkau ucapkan kepada murid-murid-Mu, bahwa Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Ketika kami tidak menempel di dalam pokok anggur itu, yaitu Engkau sendiri Yesus Tuhan kami Tuhan akan kekeringan. Damai sejahtera akan tidak menguasai hati kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini kalau Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami supaya menjadi orang-orang yang membawa damai. Kami harus berdamai dengan Allah. Kami harus menomorsatukan Tuhan di dalam diri kami, di dalam keluarga kami. Tuhan, supaya Roh-Mu yang kudus yang akan berbicara kepada kami. Berilah kami damai sejahtera, berilah kami kebahagiaan, dan tuntunlah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di dalam persekutuan kami ini, supaya kami menjadi orang-orang yang membawa damai ketika dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kuduskan kami terus ya Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya benar-benar hidup kami menjadi orang yang membawa damai dan berbahagia. Tolong kami Tuhan juga dalam kelemahan kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Sekali lagi, Roh-Mu yang meneruskan perkataan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita nyanyi.